Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, selamat sore, Pak. Ya baik, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita tidak terasa sudah masuk di pertemuan ke-12. Jadi masih tersisa 2 kali pertemuan lagi karena untuk materi kita semester ini sampai dengan pertemuan ke-14. Jadi nanti pertemuan ke-15 kita review dan kuis ya. Oke, di pertemuan kita yang ke-12 ini kita akan membahas tentang perbaikan berkesinambungan ya, atau istilahnya adalah Kaizen. Jadi istilah ini mungkin Anda pernah dengar ya di mata kuliah manajemen mungkin, atau di di mata kuliah yang lain. Nah, kita akan bahas tentang Kaizen ini ya. Kaizen ini kalau dari bahasanya, kalau dari tulisannya itu semuanya pasti sudah bisa menerka bahwa ini adalah dari bahasa Jepang ya. Nah, Kaizen ini artinya adalah perbaikan berkesinambungan. Jadi kenapa Jepang? Karena Jepang adalah salah satu negara yang pada saat Perang Dunia Kedua itu mereka kalah ya, sempat menjajah Indonesia juga, dan tahun 1945 mereka kalah perang, negaranya hancur berantakan. Nah, dari semua sisi ya, ekonomi, politik, sosial, semuanya berantakan. Nah, tetapi mereka bisa bangkit. Kenapa mereka bisa bangkit? Karena mereka punya budaya, ya, budaya kerja yang bagus, yang sangat disiplin. Dan ini mungkin kalau Anda ada yang bekerja atau pernah bekerja atau masih bekerja di perusahaan Jepang, itu juga bisa merasakan bagaimana disiplinnya kerja di perusahaan Jepang. Ya, jadi mereka benar-benar disiplin. Kalau jam kerja jam 8, sebelum jam 8 mereka sudah masuk. Jam 8 itu sudah ada di meja kerja. Ya, berbeda dengan di perusahaan pribumi mungkin ya, masuk jam 8 baru absen. Gitu. Jadi sudah siap kerjanya mungkin jam 8:30 baru siap kerja. Tapi kalau mereka tidak, mereka benar-benar disiplin. Termasuk apa? Dari pakaian kerjanya. Perusahaan Jepang itu pasti ada seragam. Ya kan, seragam kerja. Bahkan peralatan keselamatan kerjanya, K3-nya itu benar-benar juga disiplin, lengkap. Jadi itu gambarannya, termasuk bagaimana mereka itu bisa bangkit dari sisi industri, ya, industri terutama industri elektronik, industri otomotif ya, dan mereka itu bisa produk mereka itu bisa bersaing di negara Amerika sendiri, negara yang menemukan otomotif ya kan, mobil. Itu bisa mereka kalahkan di negaranya mereka sendiri. Dengan apa? Ya dengan konsep ini. Selain disiplin adalah dengan konsep ini, perbaikan berkesinambungan. Ya, jadi pendekatan Kaizen ini hanya dapat berhasil dengan baik jika disertai dengan usaha sumber daya manusia yang tepat. Jadi di balik metode Kaizen tersebut ada sumber daya manusia, orang-orang yang punya kemampuan, keahlian, keterampilan yang tepat, yang sesuai dengan bidangnya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa faktor manusia merupakan dimensi yang terpenting dalam perbaikan kualitas dan produktivitas. Nah, Kaizen ini juga kenapa diterapkan? Alasannya adalah untuk menghadapi persaingan global. Jadi saat ini persaingannya itu sudah persaingan global. Semua negara boleh, ya, produk semua negara itu boleh masuk ke negara lain tanpa ada hambatan. Dan negara lain pun tidak boleh menghambat. Mereka harus membuka
membuka diri untuk semua produk tersebut, karena itu sudah ada sudah disepakati semua oleh negara-negara di dunia. Jadi dengan adanya persaingan yang global tersebut, maka supaya dapat memenangkan persaingan itu harus ada ada kelebihan dari industri tersebut, ya kan? Kelebihan dari industri atau produk tersebut. Nah, produk yang sanggup bertahan, yang sanggup memimpin pasar, itu adalah produk yang bisa memenuhi semua keinginan kebutuhan dari konsumen di semua negara, semua bagian di dunia. Karena kebutuhan keinginan konsumen itu akan berbeda-beda. Ya, contohnya kalau kita di kelas saja, misalnya, kemudian ditanya, ya nanti liburan kita mau kemana? Pasti akan banyak, ya kan, usulan. Ini itu dan belum tentu bisa kompak. Apalagi yang namanya permintaan atau keinginan konsumen. Jadi di sini permintaan konsumen itu selalu berubah-ubah, berkembang. Ya, tahun 2000-an, konsumen hanya ingin punya handphone yang bisa dibawa kemana-mana. Ya. Punya alat yang bisa dibawa kemana-mana. Karena bisa membantu komunikasi. Akhirnya apa? Dibuatlah pager. Ya kan? Pager hanya tulisan teks. Dari situ mereka nggak puas. Konsumen inginnya bisa telepon. Ya, telepon tapi bukan telepon rumah. Nah, tapi telepon yang mobile phone. Dibuatlah handphone, ya, walaupun sebesar batu bata, ya kan, waktu itu kan hanya bisa telepon dan mendengarkan, layarnya kecil. Kemudian mereka juga minta ada radio, minta lagi ada kameranya, minta lagi bisa SMS, minta lagi, dan semua, ya, semua permintaan itu yang keinginan konsumen itu yang akhirnya ya diusahakan untuk bisa disediakan oleh produsen handphone. Sehingga apa? Yang menang persaingan itu adalah mereka yang pertama kali memiliki inovasi, menguasai teknologi yang selangkah lebih maju daripada pesaing, terutama dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen, ya, keinginan konsumen. Ya, jadi itu latar belakang adanya Kaizen. Nah, kita lihat aktivitas dari Kaizen. Ya, di Kaizen ini ya ada 5 aktivitas. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini berfungsi untuk memberikan informasi sebelum, selama, dan sesudah usaha perbaikan. Ini adalah siklus Kaizen. Sebelum ada komunikasi itu ada aktivitas lain. Ya, jadi komunikasi ini adalah kegiatan sebelum, selama, dan sesudah adanya perbaikan. Kalau sebelum ada perbaikan, dikomunikasikan dulu apa yang harus diperbaiki, bagaimana cara perbaikinya, dan sebagainya. Kemudian ada perencanaannya juga, sehingga setelah itu dilakukan perbaikan dari masalah tersebut. Perbaikan ini adalah menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah memandang ke hulu. Jadi yang dilihat adalah apa penyebabnya, ya kan? Jadi bukan prosesnya tapi penyebabnya apa, sehingga ada permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi dan kemajuan dan masalah. Jadi semua permasalahan ini ya kemudian diperbaiki, tetapi itu semua tidak lepas didokumentasikan ya secara detail, tahapan-tahapannya apa yang dilakukan, kemudian hasilnya bagaimana, itu semua dicatat, dan setelahnya itu bagaimana tanggapannya ya dari konsumen maupun dari
pihak yang lain terhadap permasalahan terhadap perbaikan tersebut. Dan yang kelima adalah pantauan perubahan. Jadi semua perubahan setelah perbaikan itu dipantau, dilihat apakah itu sudah cukup memuaskan atau belum. Kalau sudah memuaskan pun nanti apalagi yang harus dilakukan supaya bisa kualitasnya bisa lebih bagus lagi atau konsumen lebih puas lagi atau keinginan konsumen itu bisa terpenuhi lagi ataupun keinginan konsumen yang lain. Ya, semuanya itu juga dilakukan dengan cara komunikasi yang baik. Oke, nah langkah strukturisasi Kaizen yang pertama adalah membentuk dewan kualitas. Jadi dewan ini akan bertanggung jawab untuk mengadakan koordinasi dan melembagakan perbaikan kualitas. Kemudian yang kedua menyusun pernyataan tanggung jawab dewan kualitas. Ya, jadi semua pihak karyawan itu tahu dan memahami tanggung jawab dari dewan kualitas. Jadi setiap langkah-langkah yang diambil oleh dewan kualitas ini ya dalam rangka perbaikan kualitas itu maka akan dipahami oleh karyawan dan diikuti ya semua kebijakannya. Dan yang ketiga adalah membangun infrastruktur. Ini untuk mendukung usaha perbaikan. Ya, jadi kalau dulu mobil ya Ford itu membuat mobil, mereka buat mobil dulu, kemudian mereka lempar ke pasar. Jadi pasar itu menerima bulat-bulat apa yang disediakan, apa yang dijual oleh pabrik, gitu, oleh produsen. Berbeda dengan sekarang, produsen akan membuat apa yang diinginkan oleh konsumen, ya kan? Nah itu, jadi awalnya ada seperti itu, kemudian konsumen mobil di Amerika itu di awal-awalnya mereka mulai ya kan merasa oh ini kok kurang enak, ini itu kurangnya gitu kan, sehingga dari situ si produsen mobil kemudian membuat infrastruktur untuk perbaikan. Mereka tes. Nah, kenapa suspensi kendaraannya kok keras misalnya, banyak yang ngeluh. Mereka buatlah medan atau lapangan atau jalan yang disesuaikan dengan kondisi jalan pada umumnya. Tapi di situ di area pabrik itu mereka bebas untuk melihat. Kan nggak mungkin melakukan memantau, melihat ya, mengecek, mengetes kendaraan di jalan umum karena itu akan mengganggu. Tapi mereka punya infrastruktur di pabriknya dalam bentuk bebatuan misalnya kan, atau jalan yang tidak rata dan sebagainya. Semua kondisi tanah itu jalan mereka punya, mereka cek di situ. Kalau perlu mereka gunakan mobil itu bolak-balik ya sampai mereka temukan di mana titik kerusakannya setelah berapa kilometer atau setelah berapa lama. Ya, itu semuanya berkaitan dengan infrastruktur. Pesawat juga sama ya. Pesawat itu kan ada yang namanya terowongan angin. Terowongan angin itu untuk mempelajari pesawat pada saat di udara dengan hembusan angin yang kondisinya disesuaikan ya, dibuat sama persis dengan kondisi pada saat terbang. Jadi pesawat tidak perlu terbang, tetapi cukup di terowongan angin itu. Dari situ bisa dilihat ya kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dari pesawat tersebut. Dan itu akan lebih murah. Itu semua industri akan punya infrastruktur ini untuk usaha perbaikan. Oke, nah pendekatan data quality management terhadap Kaizen ini kita bisa lihat di sini di bagian input, transformasi, output, dan customer value itu semua tidak lepas dari kontrol untuk melakukan tindakan pengukuran dan tadi ya dari input maupun dari output sampai customer value itu semua dilakukan pengukuran dan dipelajari kira-kira apa kekurangannya. Nah, siklus dari PDSA itu Plan, Do, Study, Act. Ini siklusnya. Jadi di sini Anda mungkin sering kalau di manajemen itu pernah mendengar yang namanya planning,
organizing, actuating, controlling ya. Ini hampir mirip, tetapi ini lebih fokus kepada total quality management-nya. Di mana di sini dibuat suatu perencanaan, kemudian ya di mana plan ini ya untuk untuk perencanaan ya sebelum dilakukan do. Ya, do ini ada pelaksanaannya. Kemudian dari do ini dipelajari dan dibandingkan dengan perencanaan sebelumnya apakah sesuai atau tidak. Nah, terakhir ada act. Jadi tim akan menentukan tindakan tepat dari 3 tahap sebelumnya. Nah, setelah act kemudian masuk lagi ke plan, kemudian do dan tadi dan seterusnya. Ini siklus ini tidak putus ya, selalu berjalan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, strategi Kaizen. Strategi Kaizen ini ada banyak. Yang pertama ada pengurangan atau lead time ya. Kita singgung sedikit. Lead time itu adalah berapa lama produk sampai ke tangan konsumen. Ya, semakin panjang lead time-nya maka ya kepuasan konsumen pasti akan semakin berkurang. Tetapi kalau ready stock, hari ini pesan besok bisa dikirim, nah itu pasti konsumen akan sangat puas. Kemudian ada flow production, arus dari produksi. Kemudian adalah grup teknologi. Jadi teknologi ini apa namanya? Maksudnya adalah mengelompokkan suku cadang dengan karakteristik yang sama. Jadi suku cadang dengan karakteristik yang sama, misalnya suku cadang yang terbuat dari plastik atau dari besi atau dari karet, ya kan? Itu harus diperlakukan dengan sama. Ya, kalau besi itu boleh kena panas hujan ya, kalau besi kena panas lah ya, kalau besi biasa. Tapi kalau besi stainless boleh panas hujan, ya kan? Tapi besi itu akan lebih awet daripada plastik. Plastik juga boleh dipanaskan di hujan, tapi punya ketahanan yang kurang baik daripada besi, apalagi karet. Nah itu kan penyimpanannya juga ini ya tertentu, kelembabannya dan sebagainya. Yang keempat adalah level produksi, tingkatan produksi, kemudian synchronized production. Jadi produksi itu akan terkoordinasi. Satu produksi dengan produksi yang lain akan dikoordinasikan ya. Kapan masing-masing itu diberikan waktu untuk berjalan supaya nanti outputnya hasilnya itu bisa bersamaan. Ya kan? Jadi kalau mobil ini mau diproduksi misalnya antara bodi kendaraan dengan mesin itu harus selesainya sama supaya ya segera bisa dipasang. Ya kan? Jadi kalau butuh 100 unit itu kapan mulai diproduksi? Ya kan? Dan berapa lama? Karena mesin itu juga lebih rumit daripada membuat bodi kendaraan. Itu di synchronize. Yang keenam adalah overlap atau parallel production. Jadi produksi itu bisa saling tumpang tindih atau berjalan bersamaan beriringan. Yang ketujuh ada jadwal yang fleksibel. Mana produk produksi yang bisa didulukan, mana yang tidak, ya kan? Kemudian yang ke-8 adalah full control. Yang ke-9 adalah visual control. Jadi kontrol yang bisa dilihat secara langsung, terlihat gitu ya, secara visual. Kemudian stockless production, produksi tanpa meninggalkan sisa. Karena sisa produksi itu nanti akan menimbulkan biaya. Ada biaya penyimpanan, ada biaya pemusnahan. Ya, kalau gudangnya itu sewa, berarti kan harus sewa gudang. Kemudian kalau untuk memindahkan harus sewa forklift, truk atau kontainer juga itu kan biaya. Jadi yang sebaiknya adalah produksi itu stockless. Apa namanya? Tidak ada meninggalkan stok produksi. Ya, dari bahan baku atau spare part dan sebagainya.
Yang ke-11 adalah jidoka. Jidoka juga sama istilah Jepang. Artinya adalah penggabungan antara otomatisasi produksi menggunakan mesin dan menggunakan manusia. Produksi dengan manusia, ya kan, dengan manusia. Jadi produksi itu tidak 100% full diberikan kepada mesin, tetapi ada campur tangan manusia untuk QC, untuk cek. Jadi begitu ada masalah ya, misalnya mesin itu kan presisi, tetapi begitu ada gempa misalnya, dia bergeser 0,1 mm pun nanti akan berpengaruh kepada kualitas barang tersebut. Nah, disitulah ada peran dari manusia untuk bisa adjust dari mesin tersebut supaya ya produksinya juga tidak tidak jelek gitu ya. Yang ke-12 ada pengurangan waktu setup. Setup kendaraan, setup produksi mesin-mesin ya, itu sebisa mungkin segera produksi itu bisa segera dijalankan dengan persiapan yang seminim mungkin. Kemudian yang ke-13 adalah in process control. Kontrol selama proses berlangsung, perbaikan kualitas, ya, kualitas apabila ada komplain segera langsung diperbaiki, termasuk pada produk-produk yang baru berjalan, baru diproduksi. Kemudian total cost cycle, siklus biaya total, kemudian kurva biaya, ya. Yang ke-17 adalah mushroom konsep jamur. 18 ada pemasok sebagai mitra. Ini termasuk strategi Kaizen. Jadi pemasok itu bukan hanya sebagai supplier, tetapi juga mitra, ya kan? Ada kelebihan tersendiri antara mitra dengan supplier. Kalau supplier itu ya sebatas mereka supply apa yang kita butuhkan, apa yang kita beli. Mereka hanya sebagai penjual, ya kan? Kita pembeli. Tapi kalau mitra itu benar-benar semua kendalanya, semua permasalahan kita akan aware, ya, kita akan bantu supaya tidak akan ada masalah di kemudian hari. Kemudian yang ke-19 adalah total industrial engineering. Dan yang ke-20 ada total productive maintenance. Ya, ini kalau dibahas juga butuh waktu beberapa pertemuan lagi ya. Jadi ini sekilas saja. Ada pertanyaan? Nah, yang terakhir adalah alat-alat implementasi Kaizen. Ini ada 4 alat implementasi Kaizen. Nah, yang pertama Kaizen checklist. Bentuknya seperti apa ini contohnya? Jadi di sini dibuat checklistnya apa saja yang harus dilakukan. 2 minggu ini contohnya, 2 minggu atau lebih sebelum event dari Kaizen. Ya. Bisa identifikasi, kemudian memilih tim, ya, anggota-anggota tim, kemudian prepare, kemudian reserve team room for the Kaizen event. Ya. Mempersiapkan, menyediakan ruangan untuk tim. Kemudian 1 minggu, ya, itu rencana 2 minggu sebelumnya itu dipersiapkan, 1 minggu sebelumnya dari persiapan lagi apa, sponsornya, notify, ya, anggota tim, ya, tentang bahwa mereka adalah ditunjuk ya dalam tim tersebut. Kemudian menentukan ya siapa apa ya yang harus mereka kerjakan. Kemudian review, kemudian ada range to buy lunch dan sebagainya ya. Kemudian 1 atau 2 hari sebelumnya juga dibuat lagi. Jadi ini semua checklist detailnya, step by step-nya itu dipastikan lagi. Ini yang kedua adalah Kaizen 5 step plan. Ada 5 step rencana dari Kaizen. Yang pertama adalah seri. Ya, seri adalah pemilahan barang yang berguna dan tidak berguna. Kalau berguna itu diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, yang tidak berguna disimpan, disingkirkan. Jadi di ruangan kerja itu
hanya barang-barang yang berguna. Kemudian seton, bukannya seton rojim ya, seton. Ini adalah bahasa Jepang, artinya penataan barang yang berguna agar mudah dicari. Kemudian seiso, pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesinnya, itu ditata. Kemudian seiketsu, penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi. Yang kelima adalah shitsuke, ya, bukan Shizuka, yaitu temannya ini ya, Doraemon. Shitsuke. Jadi penyadaran diri akan etika kerja. Etika kerja itu bisa dari disiplin, ya, saling menghormati, melakukan pelanggaran, senang melakukan perbaikan. Ya, ini 5 step plan-nya. Kalau di Indonesia ini seperti ini. Ya, di Jepang itu 5S yang tadi, kalau Indonesia adalah 5R, ya, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. 5S, sortir, susun, sapu, standarisasi, swot, disiplin, ya kan? Atau 5P, ya kan? Pemilihan, penataan, pembersihan, penjagaan, penyadaran.